Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinas Setiawan Firdaus. Saya dari Politeknik Negeri Indramayu, Prodi Teknik Informatika, kelas TI 1D. Di sini saya akan menjelaskan dan mengkonfigurasi routing statik yang akan dilakukan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Setelah membuka Cisco Packet Tracer, kita memilih router, pilih router yang mana saja. Di sini saya akan mengkonfigurasi 5 jaringan, jadi kita membutuhkan 5 router. Dan juga 5 buah switch. Dan juga end device-nya kita menggunakan PC sebanyak 5 buah, sebanyak 10 buah. Mungkin terlihatnya terlalu kebesaran, kita kecilin lagi. Ya, cukup segini. Untuk mengkoneksikan atau menghubungkan hardware yang ada di sini, kita menggunakan kabel Stripe. Dari PC dulu ke fast Ethernet 0, kita pilih, lalu sambungkan ke switch. Kita pilih fast Ethernet 0/2. Ini juga sama, kita sambungkan ke fast Ethernet 3. Pada jaringan berikutnya juga sama seperti jaringan yang pertama. Fast Ethernet 0, fast Ethernet 2, 0, 3. Dari switch kita menyambungkan ke router juga sama memakai kabel Stripe. Fast Ethernet 01, 0, 1. Fast Ethernet 1. Lalu lanjut dari router ke router lainnya, kita menggunakan kabel serial DCA. Kita pilih serial 2/0, lalu kita pasangkan pada serial 2/0. Kita taruh di serial 3/0, juga sama 3/0, 2/0, begitupun serial. Nah, semua hardware di sini, apalagi PC, belum mempunyai alamat ataupun IP address. Kita di sini akan mengisikan IP address pada setiap PC. Kita klik kanan pada PC, klik kiri pada PC, lalu pilih ke desktop, IP configuration. Kita isi 192.168.1/1.2. Pencet tab. Untuk gateway-nya kita isikan 192.168.1/1.1. Kita ke desktop, IP configuration 192.168.1.3. Untuk jaringan kedua,
kita bedakan dari digit ketujuhnya 192.168.2.2, titik ketujuhnya 192.168.2.1. Kita isi untuk visi keempat, gateway IP address-nya 192.168.2.3, 192.168.2.1. Begitupun komputer-komputer pada jaringan selanjutnya kita isikan sama seperti visi sebelumnya di jaringan sebelumnya, hanya yang membedakan angka pada digit ketujuh 192.168.2. Kita mengisikan alamat atau IP address pada setiap komputer. Di sini kita akan mengecek apakah sudah saling terhubung antara komputer dalam satu jaringan. Sehingga di sini successful. Kita coba pada jaringan yang lainnya. Successful. Jaringan ketiga successful. Jaringan keempat successful. Kita hapus dulu jaringan kelima successful. Di sini kita akan mengisikan gateway pada router. Kita config, kita ke CLI. Kita masuk ke CLI, kita ke router, masuk ke enable. Ciri yang bisa terlihat dari mode ini adalah adanya tanda pagar pada ujung nama router. Lalu kita masuk ke configure, terminal, enter. Lalu kita ketik interface Ethernet 0/, pada kita memilih 0/0. Lalu kita berikan IP address-nya untuk si routernya, IP address 192.168.1. Lalu kita masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Agar tidak berubah, kita berikan no shutdown. Oke, kita keluar dari mode ini. Lalu untuk router kedua juga sama, yang membedakan itu digit ketujuhnya saja. Kita masuk ke enable dulu, lalu config terminal. Kita masuk ke terminal, kita masuk ke interface class Ethernet 0/0. Lalu kita isikan IP address-nya 192.168.2.1. Jangan lupa subnet mask-nya juga kita isikan. Lalu kita no shutdown. Oke, sudah selesai. Lalu kita lanjut ke router selanjutnya, router ketiga. Untuk router ketiga kita isikan configure terminal.
sebenarnya. Oh salah, interface sebenarnya 0 kita masukkan sekali bisa 92 98 3 kita masukkan. Oke, kita ke tempat. Masalah kita lupa masukkan IP addressnya. Oh sorry, masukkan IP addressnya. Masukkan 25. Oke, sudah. Oke, lanjut ke masuk ke CLI. No. Lanjut ke enable, configure terminal, lalu interface. Kita ke interface. Interface headernya. No. Kita bisa cek apakah bisa terhubung dari router ke PC. Fail, kita coba sekali lagi. Successful, kita coba juga yang ini successful. Coba satu-satu apakah bisa. Berhasil satu. Fail, kita coba lagi. Successful, putar keempat. Fail, kita coba sekali lagi karena biasanya harus 2 kali. Lalu setelah kita mengisikan IP pada router, setiap routernya kita masuk ke pemberian IP address pada serial number. Oh salah, sorry, kita masukkan IP address ke kabel serial ataupun kabel DCE ini. Kita klik masuk ke CLI, lalu kita interface serial. Kita yang router pertama itu 2/0, sorry. Lalu kita ketikkan IP addressnya 92 address 192.168.6.1. Lalu kita juga mengatur clock rate-nya. Kita klik clock rate, kita pilih 60.000, kita enter, lalu no shutdown seperti biasanya. Shutdown interface sudah setting. Lalu kita lanjut ke serial sebelahnya. Kita klik interface serial 2/0. Oke, kita isikan addressnya 192.168.6.2. Untuk serial number ini pengisian IP addressnya saling berpasangan dari ujung ke ujung, biasanya 1 dan 2. Kita isikan subnet masknya 255.255.255. Oke, kita juga untuk pasangan yang di sebelahnya kita tidak usah mengatur clock rate-nya karena sudah diatur di awal. Langsung saja ke no shutdown. Oke, kabel serial sudah tersetting. Di sini terlihat sudah hijau. Kita coba apakah bisa. Successful, sudah bisa. Kita lanjut ke kabel serial yang tadi sebelahnya. Kita masuk ke interface serial 3/0, lalu ke IP address-nya kita isikan 192.168.255.255.255.255. Lalu kita untuk di awal kabel serialnya kita atur clock rate-nya seperti pada router pertama. Kita klik clock rate 64.000. Oke, kita
no shutdown, oke. Kabel serialnya sudah di setting, exit. Lalu ke router ketiga, interface serial 3/0. Kita masuk ke IP, isikan IP addressnya 92.168.7.2.255. Seperti biasa, untuk pasang kabel serialnya tidak usah diatur clock rate-nya, kita langsung aja ke no shutdown. Interface serial sudah disetting, oke, sudah diubah. Lalu masuk ke serial servernya 2/0, interface. Ulang interface serial 2/0. Oke, sekarang interface-nya 92.168.8.1. Kita masukkan subnet mask-nya, kita atur clock rate-nya, clock rate 64.000. Kita shutdown. Oke, sudah setting untuk serial 2/0. Kita ke router keempat, kita tekan interface serial, dan itu 2/0. IP address isikan IP addressnya 192.168.8.1.2 255.255.255.0. Oke, saya lanjutkan shutdown. Oke, sudah tersetting. Kita keluar dulu untuk kodenya. Lalu kita masuk ke serial ketiga. Kita masuk dulu ke interface serial 3/0. Lalu kita masukkan IP addressnya 92.168.9.1. Lalu kita tentukan clock rate-nya, clock rate 64.000. Oke, lalu kita masukkan awal exit. Oke, sudah tersetting serial 3/0 nya. Untuk router kelima kita setting interface serial 3/0. Interface serial 3/0. Kita masukkan IP address-nya 192.168.9.2. Masukkan subnet-nya. Lalu kita tekan shutdown. Oke, sudah tersetting. Kita coba tes satu-satu dari router 1 ke router 2 sukses, router 2 ke router 3 sukses, router 3 ke 4 sukses juga, router ke 4 ke 5 sukses. Kita coba router 1 ke router 3, fail ternyata. Coba sekali lagi, masih fail. Nah, kenapa bisa fail? Karena IP root-nya belum disetting. Inilah kita di sini yang menentukan. IP root itu menentukan bagaimana caranya data itu berpindah dari jaringan ke jaringan selanjutnya, ke jaringan yang lain. Dari jaringan satu ke jaringan kedua yang bisa, karena sudah saling terhubung.
tapi dari jaringan satu ke jaringan ketiga tidak akan bisa karena belum disetting si routernya untuk saling terhubung dari router 1, router 3, router 4, dan router 5. Untuk menyambungkannya, kita perlu merouting pada setiap routernya. Kita masuk ke interface. Sorry. Kita masuk ke IP root. Kita aktifkan networknya 192.168.2.0. Kenapa kita menuliskan 2.0? Karena jaringan kedua ini mempunyai IP address 192.168.2.0. Kalau kita klikkan submit mask-nya, lalu selanjutnya kita jangan dulu enter, kita masukkan dulu IP serial yang paling terdekat dari router yang ingin kita daftarkan. Kita ketik, jadi di sini tuh serial 2/0 ya, 2/0 yang mempunyai router yang mempunyai IP address 192.168.6.2. Oke. Lalu kita daftarkan juga router yang ketiga 192, router atau jaringan ketiga 192.168.3/0. Selanjutnya sama, kedua IP rootnya kedua dengan 92.168. Lanjut ke jaringan kelima atau router kelima. Nah, sudah selesai semua, didaftarkan ke router pertama. Kalau kita lanjut ke router kedua, kita daftarkan dulu router yang pertama, IP root, IP root, kita isikan networknya 92.168. router pertama itu networknya 1.0. Kita isikan subnetnya 255.255.255.0. Lalu kita isikan serial mana yang dapat menjembatani router 1 ke router 2. Jadi sini ada 6.1. Sorry, kita coba cek ya. Serial number 2/0/6.1. Oke, ini 92.168.6.1. Oke, kita lanjut ke IP root untuk router ketiga 92.168.3.2. Kenapa IP address router kedua tidak ditulis? Karena kita sedang mengkonfigurasi router kedua untuk terhubung satu sama lain dengan router yang lain. Nah, kita isikan dulu subnet mask-nya. Nah, untuk router ketiga dan selanjutnya ini berbeda dengan router pertama. Router ketiga dan selanjutnya menggunakan atau melalui serial number kabel serial 3/0 yang berada pada router ketiga. Kita tulis dulu 192.168.3.2.
titik yang ada di sini tuh berarti 7.2. 7.2. Oke, IP router keempat juga sama. Menggunakan jalur atau jembatan dari serial number dari kabel serial 7.2. Lanjut ke IP router untuk router kelima 92.168 5.0 255 255.255.0 92.168.7.2. Oke, sudah selesai. Oh, sorry, salah. Jangan salah. Ternyata pakai koma. 92 harusnya pakai titik ya. 168.255.255.255.0 92.168.7.2. Oke. Oh iya, lupa. Di sini kita harus mengecek IP rootnya. Kita ketik show IP root. Jadi di sini akan muncul rootnya dari setiap network. Oke, untuk router sudah selesai. Lanjut ke sebentar, saya cek dulu router ketiga. Lanjut ke router ketiga. Ntar kita ketikkan IP root 8.1.0. Untuk ini menghubungkan dari jalur kabel serial serial 3.0 yang mempunyai IP address 7.1. Jalurnya, tekan jalurnya 7.1. Oke. Tekan IP rootnya, IP root. Oh, sorry. Ini seharusnya kita keluar dulu dari interface. Lanjut ke IP root kedua 192.168.2.1.0.255.255.255. Untuk jalannya kita samakan 7.1. Ini router ketiga, ini router keempat, sorry. 4.0. Jalurnya kita pakai serial number yang kita cek dulu, memakai serial number 2.0 di router keempat. 2.0 berarti 8.2. Kita ketikkan 8.2 untuk jalurnya. Untuk router kelima kita samakan jalurnya dengan router keempat. Dengan 2.68.8.2.
dulu dari mode config, dari mode konfigurasi terminal. Lalu kita show IP root. Oke, sudah terisi semua. Lalu kita lanjut ke router keempat untuk dikonfigurasi. Enable dulu, lalu kita masuk IP root 92.168.1 untuk router yang pertama. Lalu untuk jalurnya kita memakai dari yang paling terdekat, yaitu kabel serial 2.0 yang dimiliki pada router ketiga. 2.0 mempunyai IP address 8.1. Oke, tekan 192.168.8.1. Oke, lanjut. Oh, lupa. Sorry. Kita harus masuk dulu ke configure terminal. Oke. Lalu kita tekan IP root 92.168.1.0 untuk router yang pertama. Masukkan subnetnya. Lalu kita tekan jalurnya 68. Oke, kita lanjut ke router yang kedua. 168 2.0 255. Kita juga samakan 81. Untuk router yang ketiga masih sama menggunakan 81. Untuk router yang kelima kita berbeda jalurnya untuk mengirimkan data, berbeda. Kita cek dulu, kita mengisikan subnetnya. Oke, kita cek dulu. Router keempat jadi memakai serial 3/0. Di sini serial 3/0-nya punya IP address 9.2. Ya, kita ketikkan 192.168.9.2. Oke, kita cek dulu dari mode configuration. Lalu kita show IP root. Oke, sudah benar semua. Oke, kita lanjut ke router kelima untuk di IP root. Untuk di routing, router masuk enable. Oke, masuk configure terminal, lalu ke IP root 192 untuk router yang pertama 1.1.255. Kita masukkan serial yang paling terdekat untuk jalur pilihan data. Di sini memakai terdekat 9.1. Karena tersisa satu jalur saja, yaitu yang paling terdekat, yaitu 192.168.9.1. Kita memakai address itu untuk jalur semua routing pada semua routernya. 98.2.0.255. Masuk ke router yang ketiga. Terus kita routing untuk router yang keempat.
sama seperti yang sebelumnya. Oke, 6298 921. Oke. Oh, ada kesalahan di sini, tidak ada pakai titik. Ulang root 4 92 168. Oh, saya punya double. Oke. Oke, sudah benar. Oh, sorry. Sudah ya, 92 68 4.0. Awas salah pengetikan, jika salah pengetikan akan gagal semuanya. Oke, sudah benar harusnya. Kita exit dulu dari configure. Kita show IP root. Oke, sudah selesai. Lalu untuk mengetesnya kita menggunakan VDU. VDU ini mengibaratkan sebuah data yang ingin ditransfer dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Dari PC 1 ke PC ke-5 successful. Kita coba dari PC 1 ke PC yang ke-10 fail. Kita coba sekali lagi, biasanya harus 2 kali. Successful semuanya, oke. Kita coba dari sini ke sini successful, dari sini ke sini fail. Kita coba sekali lagi dari sini ke sini successful, dari sini successful, dari sini ke sini fail. Kita coba sekali lagi successful, itu successful semua ya. Jadi routing statik itu seperti ini. Routing statik bisa mengakibatkan atau manfaat dari routing statik adalah kita bisa mengirimkan suatu data dari komputer yang berbeda jaringan ke komputer yang jaringan. Contoh gini, kita mengirimkan data dari komputer yang berada di suatu jaringan A ke komputer yang berada di jaringan B. Tanpa adanya routing, kita tidak bisa mengirimkan data dari komputer jaringan A ke komputer jaringan B. Seperti itu. Mungkin segitu saja konfigurasi routing statik dari saya. Mohon selebihnya minta maaf, kurang-kurangnya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.